Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Tetap jaga protokol kesehatan dan selalu mengenakan masker jika Anda ingin bepergian keluar rumah. Baik, kali ini kami akan mengadakan sebuah wawancara kecil atau wawancara singkat tentang tanggapan mengenai kesiapan mental anak usia sekolah, terutama pada anak sekolah dasar. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri, Chandra Mardiansa sebagai pewawancara, Nadia Arum sebagai narasumber 1, dan Siti Lailatul sebagai narasumber 2. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menanyakan kepada dua narasumber saya mengenai tanggapan mereka tentang kesiapan mental anak usia sekolah, terutama pada anak sekolah dasar. Kesiapan mental anak sekolah dasar dalam menjalani pembelajaran daring. Nah, anak sekolah dasar ini bisa disebut juga dengan periode intelektual. Periode intelektual ini berlangsung pada usia 6-12 tahun. Nah, pada kurun waktu 6-12 tahun ini, anak sekolah dasar ini lebih meningkatkan untuk minat mereka. Minat di sini yang dimaksud adalah minat yang bersifat dinamis untuk bergerak. Implikasinya seperti anak ini cenderung untuk melakukan hal-hal atau beragam aktivitas yang akan berguna pada proses perkembangan ke depannya atau perkembangannya kelak. Nah, dalam psikologi pendidikan juga ada dalam tahap perkembangan anak sekolah dasar. Nah, perkembangan di sini harus melewati beberapa tahap perkembangan. Yang pertama itu ada perkembangan intelektual, selanjutnya ada perkembangan sosial, perkembangan emosi, terus ada perkembangan bahasa, ada perkembangan keagamaan, dan ada perkembangan tentang motorik. Ada berbagai juga permasalahan yang dirasakan oleh peserta didik anak usia sekolah dasar dalam menjalani kegiatan pembelajaran daring. Sebelumnya, saya udah menuliskan beberapa list atau permasalahan yang mungkin akan dirasakan oleh hampir semua yang melaksanakan pembelajaran daring, terutama di anak sekolah dasar. Yang pertama, ada peserta didik tidak memiliki kesiapan teknologi, yang itu seperti gawai, lalu tidak memiliki kesiapan fisik, karena dalam era pandemi seperti ini, tidak sedikit anak yang mengalami sakit atau tidak enak badan, tapi tetap harus menjalankan pembelajaran. Karena jika tidak seperti itu, pembelajarannya akan tertinggal lebih jauh. Lalu, sumber belajar yang kurang mencukupi. Kalau misalkan anak SD sekolah dasar, biasanya mereka masih menggunakan buku tematik, seperti buku paket dalam bentuk fisik. Nah, yang kedua, peserta didik belum memiliki kesiapan untuk mengakses internet, bahkan untuk mengoperasikan media pembelajaran seperti Google Classroom. Tidak sedikit juga guru-guru kelas 1, kelas 2 sudah menggunakan Google Classroom untuk melakukan pembelajaran, sedangkan anak usia kelas 1, kelas 2 sangat belum mengerti untuk melakukan atau mengakses sampai ke media pembelajaran tersebut. Dan tidak sedikit juga banyak orang tua yang masih tidak bisa mengikuti perkembangan atau masih kurang mengikuti perkembangan hingga ketika ada edukasi untuk melakukan pembelajaran melalui classroom, mereka bahkan orang tua siswa juga masih bingung bagaimana cara mengakses media pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga, peserta didik belum memahami tata cara dan melakukan pembelajaran daring. Karena anak usia kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pemikirannya masih lebih banyak untuk bermain dibandingkan belajar. Nah, yang keempat, orang tua peserta didik itu berkontribusi penuh dalam pembelajaran daring. Permasalahannya, tidak sedikit orang tua siswa juga yang belum mengerti tata cara untuk pembelajaran daring. Yang kelima, peserta didik juga belum mampu mengelola waktu belajar dengan baik. Nah, menurut saya hanya ada salah satu solusi terbaik untuk mempermudah berjalannya pembelajaran daring ini, yaitu dengan menyusun kurikulum darurat. Kedua,
yaitu apakah mental anak sudah siap untuk menjalani pembelajaran daring? Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Jika berbicara siap dan ketidaksiapan, ya pasti tetap belum siap, tidak siap itu untuk melaksanakan pembelajaran daring tersebut. Nah, untuk caranya, bagaimana caranya? Menurut pendapat saya, caranya itu bagaimana kita sebagai guru atau calon guru menerapkan pembelajaran yang tidak membuat jenuh terhadap murid tersebut. Terus perlunya memberikan tugas terhadap murid. Jadi jangan, karena seolah-olah kalau belajar daring itu serasa mereka tidak sekolah. Walaupun mereka sekolah, hanya saja sekolah yang berjarak jauh tersebut. Selain dari itu, dari pihak sekolah juga kita perlunya membantu dalam segi kelancarannya agar bisa terlaksananya sebuah pembelajaran daring. Semisalnya untuk yang mendapatkan beasiswa atau bantuan dari pemerintah, perlunya lebih diperhatikan lagi gitu. Oke, kemudian dari berbagai tingkatan atau jenjang pendidikan, mana yang dirasa siap untuk melakukan pembelajaran daring? Jika ditanya tingkatan mana yang siap untuk melakukan pembelajaran daring, sebetulnya jika diterapkan dari sejak dini atau diedukasi sejak dini, pembelajaran daring ini mampu dilaksanakan dari kelas 1. Tapi karena kita terbiasa dengan pembelajaran tatap muka di sekolah dan sudah juga terbiasa dengan cara belajar mengajar yang secara langsung, maka pembelajaran daring ini kurang efektif. Namun untuk memutus penyebaran virus dan mengikuti peraturan pemerintah pada era pandemi ini, kita harus melaksanakan sekolah daring. Jika menurut saya psikis atau psikologi anak yang sudah bisa dilepas untuk pembelajaran daring mungkin dari sejak SMP dan SMA, karena mereka sudah mulai mengerti untuk cara mengakses internet dengan baik, dan mungkin pada usia SMP dan SMA juga mereka sudah bisa menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan mereka mungkin bisa juga memanfaatkan teknologi dengan baik. Kalau menurut pendapat saya, mengenai siap dan ketidaksiapan dari jenjang manapun, pastilah merasakan ketidaksiapan. Apalagi kalau dilihat dari jenjang tingkat SD, anak-anak pasti tidak merasa kesiapan. Selain dari kesiapan berpisah dengan teman-temannya, mereka pun harus tahu bagaimana cara mengirimkan file, bagaimana kan sekarang ada yang namanya classroom atau Zoom, atau yang namanya juga memakai email. Kita harus mengirim ke email. Jadi untuk tingkat SD itu sangat susah. Pastilah yang mengirimkan file atau semacam itu orang tuanya, bukan anaknya. Karena memang anak itu masih kurang gitu, dilihat dari segi hal tersebut. Beda halnya dengan tingkat SMP sampai ke tingkat jenjang perguruan tinggi. Namun tingkat SMP hingga jenjang perguruan tinggi belum tentu siap. Mereka juga ada yang siap dan ada yang tidak. Mungkin siap bagi orang yang
memiliki fasilitas, memiliki mental, memiliki ya berkecukupan, intinya dari segi mental, segi kecukupan harta atau apa itu. Tapi di sisi lain ada sebagian orang juga yang tidak siap, merasa tidak siap dari segi mentalnya, dari segi ekonominya. Jadi jelas pastilah tidak siap, belum siap, mereka pasti belum siap. Baik, terima kasih atas tanggapan saudari-saudari sekalian. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi Anda atau menjadikan sebuah pengetahuan baru mengenai tanggapan kesiapan mental anak usia sekolah. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan karena segala kekurangan itu milik manusia dan yang maha sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.